Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk pemirsa Tanjung Pinang TV di mana saja berada. Berjumpa lagi dalam program hari Kamis pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat, apalagi kalau bukan program Coffee Morning RDK bersama saya Yuliana Zainuddin untuk hari ini Kamis 20 Januari 2022. Senang sekali dapat menyapa Anda dengan segala aktivitas di hari ini. Nah, pendengar, acara ini kami siarkan langsung dari Studio 2 Tanjung Pinang TV, Komplek Bitan Center, Kilometer 9 Tanjung Pinang. Selain dapat menyaksikan melalui channel Tanjung Pinang TV, acara ini juga dapat Anda saksikan melalui live Facebook kami yaitu @tvtpi Tanjung Pinang. Dan bagi Anda yang ingin bergabung melalui interaktif kami di nomor 0831 6159 3800. Kami ulangi pemirsa, 0831 6159 3800. Nah, pemirsa Tanjung Pinang TV, berbicara mengenai permasalahan pendidikan, tentu ini tidak ada habisnya karena sampai kapanpun pendidikan itu akan terus ada. Kalau untuk di Provinsi Kepulauan Riau, permasalahan pendidikan agak berbeda dengan permasalahan pendidikan di provinsi lainnya, mengingat letak geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau. Nah, secara umum memang permasalahan pendidikan itu meliputi pemerataan pendidikan, kemudian kualitas pendidikan itu sendiri, dan juga kualitas tenaga pengajar. Nah, melihat dari letak geografis Kepulauan Riau, tentu pemerataan pendidikan diketahui memang belum berjalan sebagaimana mestinya. Nah, pada pertemuan dialog Coffee Morning bersama RDK hari ini, kita akan membahas mengenai pemerintah provinsi. Seriuskah tangani pendidikan di Kepri? Oke, bersama 3 narasumber yang sudah hadir di studio, kami perkenalkan yang pertama ada Ibu Siti Hidayati Rahman. Ini adalah jabatan fungsional perencanaan ahli muda di Kepulauan Riau. Selamat pagi Ibu Siti. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, sebelumnya kami sudah mengundang PLT Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Bapak Darson, tapi karena kesibukan dan suatu lain hal, maka digantikan oleh Ibu Siti Hidayati Rahman. Selain itu dari Komisi 4 DPRD Kepri, ada juga Bapak Hanafi Ekra, anggota Komisi 4 DPRD Kepri yang memang membidangi bidang pendidikan ini ya Pak? Amin. Oke, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada juga akademisi Kepri yaitu Bung Robi Patria. Sehat Pak Robi? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bersama 3 narasumber ini pemirsa, kita akan membahas mengenai permasalahan dan juga solusi-solusi yang tentunya akan disampaikan oleh 3 narasumber mengenai permasalahan pendidikan di Kepulauan Riau. Baik Ibu Siti, dengan memasukinya tahun baru, tahun ajaran baru ya, yang sudah berjalan setengah semester ini ya, untuk SMA, untuk pendidikan di Kepulauan Riau. Sebenarnya di awal tahun ini bagaimana sih perkembangan pemerataan pendidikan di Kepulauan Riau? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pemerataan sebenarnya kan semua kabupaten kota kita sudah merata nih untuk pembangunan sekolah. Oke. Seperti diketahui bahwa penduduk di Pemprov Kepri itu 60%-nya ada di Batam. Jadi otomatis pembangunan sekolahnya pun juga sekian persen harus di Batam. Iya, kan di Batam. Dan permasalahannya itu ya Pak ya, sebagian besar itu permasalahan pendidikan khususnya kayak PPDB itu memang di Batam. Karena tadi jumlah penduduk banyak di sana, kebetulan sekolah masih sekitar ada 28 sekolah SMA yang ada di Batam, di kota Batam sendiri. Dan kemudian adanya mindset dari masyarakat sendiri nih yang menginginkan maunya anak sekolah itu masuk ke sekolah unggulan. Padahal sekarang sudah tidak ada lagi sekolah unggulan. Semua sekolah sama, semua fasilitas yang diberikan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan juga sama. Jadi tidak ada istimewa sama sekali. Jadi memang mungkin ini yang harus kita nanti mungkin ke depan, nanti mungkin sebentar lagi ada PPDB di bulan Mei dan Juni nanti. Itu yang akan kita sosialisasikan ke masyarakat bahwa memang sekolah itu sama. Fasilitas baik dari pemerintah pusat dalam hal ini melalui DAK baik fisik maupun non fisik itu juga sama sesuai dengan jumlah muridnya kan dana pos itu kan berdasarkan jumlah murid dan juga nanti dari
Pemprov Kepri dalam Dinas Pendidikan yang dimitrai juga oleh Komisi 4 ya Pak ya, bahwa itu memang kita konsennya ke situ semua gitu, baik di Batam maupun yang di kabupaten lainnya, yang ada di kepulauan-kepulauan juga sama. Oke, baik. Nah, kalau berbicara mengenai pemerataan pendidikan ini bukan hanya meliputi persamaan atau hak-hak anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan itu, tetapi juga meliputi sarana prasarananya dengan 28 sekolah yang ada di Batam tadi dan 60% penduduk kita ada di Batam. Itu bagaimana untuk kelengkapan sarana prasarana pendidikan? Untuk kelengkapan prasarana sebenarnya untuk tahun ini itu kita mendapatkan dana DAK ya, dana DAK untuk fisik itu kita mendapatkan 129.489.035 rupiah. Untuk itu dana alokasi untuk dana alokasi khusus untuk pembangunan fisik baik SMA, SMK maupun SLB, dan ini merata di seluruh kabupaten kota. Sebenarnya DAK ini itu merupakan campur tangan dari sekolah, karena pemerintah pusat dalam hal ini dalam memberikan DAK itu tergantung dari data yang mereka input di dalam Dapodik namanya. Dapodik itu aplikasi oleh milik Kemdikbud yang bisa diakses oleh seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Jadi di situ tuh masing-masing admin sekolah itu mereka menginput nih kondisi apapun yang ada di sekolah, baik termasuk peserta didik, tenaga kependidikan, baik PNS maupun PNS atau disebut PTK non ASN, baik sarprasnya, kondisi sarprasnya pun harus terinput di dan terupdate di Dapodik. Nah, ketika keaktifan admin masing-masing sekolah itu tidak aktif, itu yang bisa menjadi kendala adanya blockchain atau pembantuan dari pusat ke sekolah. Jadi memang sekolah masing-masing sekolah harus aktif terhadap data tersebut. Baik kondisi kan di situ ada kerusakan, misalkan ruang ini ada kerusakan sedang sampai berat, itu harus masuk ke Dapodik karena itu nanti akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini DAK. Kalau untuk yang kerusakan ringan itu bisa diatasi dengan dana BOS gitu. Jadi memang untuk ada informasi terbaru tentunya dari rekan reporter di tim Tanjung Pinang TV ini, SMA 28, SMA Negeri 28 di Batam ini kan baru satu bangunan. Nah, itu perkembangannya bagaimana sejauh ini? Kebetulan alhamdulillah tahun ini ada lagi untuk penambahan ruang RKP-nya. Ruang kelas baru ya? Ya, ruang kelas baru ada di anggaran 2022 ini. Cuman kebetulan lahan yang akan digunakan untuk rencana 2 RKP ini kan anggaran kan 400 juta. Bisa untuk 2 RKP. Kebetulan lahannya itu belum siap gitu. Jadi dari anggaran 400 nanti hanya harus ada pembagian yang untuk pematangan lahan dan sebagainya. Baru nanti tahap ini baru bisa dibangun 1 RKP dulu. Oh, jadi sebelumnya satu gedung, kemudian 2, tahun ini ya, betul. akan tambah satu lagi ya dengan karena ada permasalahan di lahan yang belum siap untuk dibangun gedung yang baru. Oke, baik. Nah, Pak Hanafi, sebelumnya kan Dinas Pendidikan Kepulauan Riau mendapat anggaran 1,33 untuk tahun 2021 ya. Ini berdasarkan informasi yang kami dapat. Namun tahun ini walaupun masih yang paling besar di antara OPD lainnya yaitu 832M. Menurut Bapak, apakah dengan anggaran yang turun dibanding tahun sebelumnya ini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pendidikan di Kepri, sedangkan yang sebelumnya 1,33T saja permasalahan tersebut masih ada, apalagi mengenai PPDB? Pendidikan ini kan harusnya menjadi perhatian besar semua kita. Dan standarnya bukan hanya Sanpras. Kita harusnya melihat standar itu ada 8 standar pendidikan. Ada standar kelulusan SKL, ada standar isi, ada Sanpras, ada pendiknya, dan 8 standar ini harusnya terpenuhi dan diukur, diceklis satu-satu. Namun memang untuk mencapai standar yang ideal membutuhkan dana yang cukup besar. Tahun lalu saja Dinas Pendidikan ini dengan 1, sekian triliun itu tak bisa berbuat banyak karena di situ ada 500 miliar itu adalah BOS, kan 100 miliar lebih itu DAK. Banyak sekali PR kita sehingga sarana prasarana yang ada itu tidak dapat kita penuhi standarisasi yang benar, standarisasi yang seharusnya. Apalagi hari ini itu kan penurunan angka dari 1 sekian menjadi 800 itu sebenarnya berpindahnya dana BOS SD, SMP
ke kabupaten kota, ke masing-masing kabupaten kota ya anggarannya. Tidak kita kelola. Baik. Ingat dana BOS ini bukan kita kelola, sebenarnya dana yang numpang lewat saja. Termasuk DAK juga termasuk dana yang numpang lewat. Artinya jika kita benar-benar bedah 800 miliar yang hari ini di Dinas Pendidikan, maka itu ada dana tunjangan, ada itu banyak rutin. Oh, berarti 800 miliar lebih itu semuanya di situ? Boleh dikatakan ya, gaji, PTK non-ASN, operasional sekolah, itu semua di situ. Okay. Jadi Dinas Pendidikan tidak bisa bergerak banyak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekolah, kebutuhan masyarakat, karena dia diberi slot yang sangat kecil. Menurut saya ini 800 miliar tuh tak bisa berbuat apa-apa. Setelah kita bedah ya, kemarin kenapa Dinas Pendidikan cuma 2 miliar bisa bergerak? 17 miliar. Itu pun banyak dibantu teman-teman, dibantu teman-teman melihat kondisi pendidikan kita. Jadi kalau tidak dibantu teman-teman, mungkin 2 miliar aja tak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Baik. Nah pemirsa, sebelum ke narasumber berikutnya, kami informasikan juga kepada Anda, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan melalui kolom komentar Facebook kami silakan di TV TPI Tanjung Pinang. Baik Pak Robi, seperti yang disampaikan oleh Pak Nafi tadi, anggaran 832 miliar itu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak banyak begitu. Nah menurut Bapak bagaimana? Kalau saya melihat, ya kalau seperti itu kondisinya sangat miris sekali ya. Ternyata miris ya? Ya, karena visi gubernur itu dia utamanya dia bidang pendidikan dan kebudayaan, menjadikan Kepri ini berdaya saing gitu. Ya. Jadi untuk menjadikan Kepri ini berdaya saing, maka tidak ada cara lain. Pendidikan itu harus menjadi kunci. Nah, kuncinya apa? Pertama, kualitas guru harus ditingkatkan. Kemudian fasilitas pendidikan harus bagus dan wow gitu ya. Nah, kita lihat pemerataan di bidang pendidikan antara Lingga, Tambelan, Batam, Bintan, Karimun itu beda, ada disparitas yang begitu jauh. Anda lihat IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia. Ini menjadi indikator di seluruh dunia, bahkan Indonesia menggunakan IPM. Batam itu 81. Sementara terjadi jomplang di daerah lainnya. Di Lingga hanya 60 lebih. Kemudian Karimun, apalagi di Natuna dan Anambas. Artinya apa? IPM itu menggambarkan kondisi sumber daya manusia di daerah itu. Di Kepri ini tertinggikan Batam, kemudian Tanjung Pinang, perkotaan. Kota itu bagus karena apa? Karena disitulah pusat peradabannya. Guru-guru bagus tuh di kota, sekolah bagus tuh di kota, fasilitas lengkap itu di kota. Sekarang ini orang sudah bicara metaverse ya, berbicara revolusi titik 5, bukan 4 lagi. Bagaimana seorang Ghazali yang di Semarang itu bisa menjual fotonya yang swafoto itu bisa 1,5 miliar. Seorang mahasiswa dari kampus yang tidak terkenal. Tapi dia bisa mengalahkan kita gitu. Itulah metaverse gitu. Revolusi peradaban yang begitu tinggi. Nah, pertanyaannya, Kepri ini di bidang pendidikannya mau dibawa kemana seperti itu? Bisa mengejar kemajuan mahasiswa, anak-anak di daerah lain di Indonesia. Di bidang apa? Kemudian tingkat, kalau kita lihat indeks partisipasi perguruan tinggi, anak-anak Kepri yang kuliah itu ternyata di bawah 40%. Jadi kalau satu SMA yang lulus 100, yang kuliah cuma 40 orang. Itu cuma 37%. Kan miris kita. Berarti nggak ada yang kuliah, sisanya. Nah, ini harus dipikirkan oleh Pak Dewan, Pak Gubernur, dan Kepala Dinas Pendidikan. Bagaimana mendesain supaya anak-anak ini bisa kuliah. Caranya apa? Intervensi beasiswa. Kalau nggak ada itu, ya udah mereka tetap seperti yang biasa gitu, terlalu termarginalkan. Baik pemirsa, luar biasa nih tanggapan dari akademisi kita ya. Nanti akan kita lanjutkan di sesi kedua, tetap bersama kami dalam program Coffee Morning bersama RDK.